Halo, selamat malam semuanya. Aku mau cerita sedikit, berbagi pengalamanku. Aku punya tumor jinak di bagian payudaraku. Nah, awal mula aku ceritain, pertama kali aku tahu itu ada benjolan di payudaraku tuh sekitar tanggal 20-an di bulan Februari. Aku tuh ngeliat Instagram eh, artis atau public figure, dan dia itu ngasih informasi tentang payudara, tentang sadari atau ke dokter apa, kemana kita harus menuju, seperti itu. Dan setelah aku lihat Instagram dia, dan dia itu memang ada juga tumor di payudaranya, dan aku periksa. By the way, tada, aku juga punya. Ternyata aku sadari sendiri di rumah selama 2 hari. Aku cek, oh bener. Jadi setelah itu aku memutuskan untuk pergi ke dokter. Nah, pada tanggal 17 Februari 17 Maret 2020 aku pergi ke dokter, di mana tempat vaskes utama aku, IPJS ku. Nah, aku ke dokter di klinik Mayapada, tepatnya di sebelah Tang City, Tangerang. Sampai sana aku periksa, ketemu dokter, dan dicek sama dia. Ternyata benar aku ada benjolan, dan aku disaranin untuk ke dokter bedah karena dia kan disitu dokter umum. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya aku harus ke dokter bedah dan harus di USG, di rongsen, dan diambil lab darahnya di lab gitu. Terus sudah itu aku dirujuk ke Rumah Sakit Permata Ibu di Kunciran, Tangerang pada tanggal 18 Maret. Jadi cuman seling sehari ya. Jadi aku hari itu juga ke dokter di tempat dimana aku dirujuk, dan aku langsung ketemu dokter bedahnya di sono. Aku nggak tahu dia onkologi atau hanya dokter bedah ya. Sepertinya sih dokter bedah aja. Di sana dokternya itu cowok, udah tua. Sepertinya sih memang udah pengalaman banget karena memang udah hampir kakek ya, disebutnya seperti itu. Jadi aku sampai di sana dan diperiksa. Gak perlu lama-lama basa-basi bertele-tele, dia langsung saranin aku, dan dia langsung jadwalin aku buat tindakan operasi. OMG, cepet banget. Padahal aku tuh lihat teman-teman aku yang udah pengalaman mau operasi tuh, dia tuh kayak butuh waktu yang ada yang hampir 2 bulan baru dapat jadwal untuk operasi kayak gitu. Untuk anestesi, untuk apa, beda-beda jadwalnya. Cuman aku, mungkin Tuhan memberiku ke lapangan jalannya, jadi alhamdulillah secepat itu, nggak perlu bertele-tele karena aku juga kerja, jadi nggak bisa banyak waktu seperti itu. Nah, aku disaranin tanggal 23 Maret 2020 untuk operasi. Nah, sudah itu oke, aku dibikinin surat rujukan, bla bla bla, rawat inap segala macem. Dan aku disaranin juga hari itu untuk ambil darah untuk di lab, karena kalau mau operasi itu harus kita tahu dulu ya ada sakit apa lagi sih seseorang ini. Dan aku juga di rongsen biar tahu, namanya mau operasi kan nggak sembarangan ya, takutnya dia kenapa-napa gitu. Jadi semuanya harus dicek, semua toraksnya semuanya deh dicek. Nah, udah sampai di tanggal 18 Maret aku hari itu juga dioperasi sekitaran jam 16.20. Aku selesai dan aku sadar itu jam 17.15. Aku baru melek gitu, dan mulai ngerasain sakit, nyeri banget di payudara kita yang selesai dioperasi.
Aku sih nggak sempat lihat seberapa besar dan bagaimana sih bentuknya, aku nggak lihat karena nggak ditunjukin ke kita. Yang ditunjukin itu cuma keluarga kita yang nungguin. Aku yang nungguin tuh suami aku, jadi suami aku yang tahu bagaimana bentuk dan sebesar apa sih benjolan yang ada di payudara kita, seperti itu. Dan kebetulan suamikunya nggak mikir, harusnya kan difoto ya biar kita tahu, cuman ini aku nggak diunjuk foto, jadinya ya udah kita nggak tahu. Padahal sebenarnya aku penasaran banget, kayak mana sih gitu. Kita kan hanya bisa lihat di Google gitu, itu kan punya orang ya, kan kita harus tahu punya punya kita seperti apa kayak gitu. Jadi setelah recovery, aku sekitar recovery, di ruang recovery itu sekitaran 1 jam lebih, sekitaran jam setengah 7 malam aku baru dipindah ke ruanganku gitu. Udah di situ aku mulai ngerasain sakit sakit sampai aku nangis, nggak nangis sih, cuma ngeluarin air mata aja, seperti itu. Ya, setelah itu aku dirawat inap semalam dan besoknya aku baru bisa pulang. Setelah pasca operasi juga kan kita tuh puasa dulu tuh ya, dari pagi sampai ke jam operasi aku jadwalnya tuh aku tuh nggak boleh makan, harus puasa. Dan sampai malam setelah operasi aku nggak dikasih makan karena nggak boleh. Ada juga yang langsung dikasih makan setelah kita sadar dari bius. Cuman katanya sih dengar-dengar ada yang ususnya bermasalah. Mungkin usus aku belum siap kali ya, karena usus aku habis disuntik bius, suntik mati kali ya. Jadi aku belum siap mungkin ususnya untuk dikasih makan kayak gitu. Jadi aku baru nemu nasi itu sekitaran jam 11:30 malam. Aku baru ketemu nasi dan alhamdulillah banget. Dan by the way aku tuh, kan orang-orang tuh ada yang cuman 2-3 jam setelah pasca operasi itu dia bisa langsung pulang, tapi aku nggak bisa. Aku bangunin kepalaku aja nggak boleh, padahal aku tuh nggak kenapa-napa. Aku tuh nggak ngerasa demam, aku tuh nggak ngerasa lemes-lemes gemes gimana. Ke toilet pun pokoknya aku tuh nggak boleh bangun dari tempat tidur, jadi aku pipis aja harus pakai alat namanya piskop, pispot. Ya aku harus pakai pispot pipis. Untung aku nggak mau BAB ya, pipis juga cuman sekali itu, karena pagi juga aku mau pipis cuman aku tahan kayak gitu. Jadi buat kalian para wanita yang usianya masih di bawah 35 tahun, itu kan rentan banget. Jadi usia 15 sampai 35 tahun yang biasanya terkena seperti itu ya, kanker jinak, kanker jinak, tumor jinak kayak gitu. Biasanya yang terkena di usia seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum pernah sadari di rumah, mulai dari sekarang kalian harus sadari gitu. Atau setelah head atau sebelum head, kalian tuh sering-sering cek payudara kalian. Takutnya ada terus kalian nggak tahu gitu kan ya. Kita manusia hidup nggak tahu kan gitu pada umumnya. Dan kebanyakan dan baiknya itu benar-benar itu harus dibuang kayak gitu guys. Jadi untuk kalian para wanita, cek di rumah ya. See you.